Beresin belanjaan sebelum berangkat kerja. Halo Bun, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini, dan terima kasih juga untuk supportnya di video-video aku yang sebelumnya. Salam kenal juga untuk yang baru pertama kali berkunjung ke channel Dapur Mini A dan R Family. Ini video aku di hari Senin pagi, jadi sekitar pukul setengah 7. Aku baru pulang nganterin kakak Rafka sekolah ya, lumayan jaraknya sih. Dan tadi sebelum mengantar ke tempat sekolahnya, aku mampir dulu ke pasar gitu ya, karena searah ya teman-teman. Jadi mampir sebentar ke pasar, beli beberapa bahan makanan, ada yang dimasak hari ini dan ada juga yang disimpan ya. Dan sebelum aku beresin belanjaan, ini aku mau goreng telur dulu, persiapan buat Dede Arsy kalau nanti udah bangun. Jadi si anak aku yang bungsu tuh, yang kecil itu kalau tidur malam suka telat gitu ya tidurnya. Dia tuh paling nggak bisa kalau udah tidur siang, malamnya tuh pasti begadang. Dan kalau udah begadang, nah tidurnya tuh sekitar jam 2-an gitu, kadang sampai jam 3. Dan di pagi harinya dia tuh gak bisa bangun pagi, jadi pasti bangunnya tuh paling cepet jam 9, paling lama tuh jam 11 gitu Bun. Itu pun kalau gak dibangunin gak bakalan bangun. Kayak gitu. Ada gak sih yang sama anaknya? Sekarang tuh usianya memasuki usia 4 tahun ya. Jadi pengen aku sekolahin, cuman jam tidurnya tuh masih belum bisa diajak kompromi ya Bun. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, next nanti ke depannya mungkin kalau udah tambah gede bakal berubah lagi ya kebiasaannya. Oke, ini telurnya udah matang. Nah, tadi tuh aku sambil nyuci-nyuci piring sisaan semalam. Ada beberapa juga ya yang hasil makan susulan gitu ya, makan tengah malam tuh ada sisaan piring kotor, udah aku cuci. Terus jangan salvoknya sama api kompor aku. Biasalah ya kalau pakai kompor minyak, terus sumbunya tuh nggak diperhatiin, kepanjangan gitu ya. Nah, jadinya tuh apinya berwarna merah. Oke, ini telurnya udah matang, jadi langsung aja nih aku angkat. Jadi kalau untuk makan paginya Dede Arsy, dia tuh nggak ribet ya Bun, paling telur, nasi, sama ada kecap aja tuh udah alhamdulillah. Nah lanjut, selesai dari telur tadi, ini aku mau pindahin dulu tahu yang sudah aku beli tadi ya. Jadi ini tahunya tuh aku beli harganya Rp10.000. Nah aku tuh nganter kakak Rafka sekolah, terus mampir dulu ke pasar gitu ya Bun, karena searah jalannya. Soalnya kalau aku dari sekolahan baru masuk pasar, aku tuh nanti bakal ketemu 2 kali lampu merah gitu. Jadi sayang aja waktunya ya, sementara aku harus buru-buru gitu, jam 7 udah harus kelar semua di rumah ini. Oke, ini tahunya dapat 6. Terus sudah aku masukin semua ke wadah, karena ini nggak aku masak untuk hari ini, mau aku simpen dulu di kulkas ya. Selain aku beli tahu, aku juga beli ikan. Ini harganya 20.000 ya Bun. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau menurut aku dengan banyaknya ikan seperti ini dan harga yang 20.000, menurut aku ini masih murah ya Bun. Karena kalau mahal kadang tuh cuma dapat 6 atau 8 ekor tuh udah 20.000 gitu. Sekarang tuh alhamdulillah masih terbilang murah. Dan untuk ikan ini aku cuma buka bagian insangnya aja. Untuk ekor nggak aku potong, bagian pinggirnya juga enggak gitu ya, karena enak aja kalau misalnya digoreng gitu, terus dimakan bareng sama ekor-ekornya tuh enak gitu. Dan ini udah selesai, aku cut ya Bun. Videonya sih sebenarnya panjang pas nyelesain ikan ini, lumayan sih waktunya, jadi aku cut aja biar nggak pada bosan. Udah selesai dibersihin insangnya, lanjut ini dicuci dulu biar kebuang gitu ya darah-darahnya sebagian. Pokoknya dicuci dulu sampai bersih, karena ini mau aku simpen dulu di kulkas, belum langsung aku masak ya, karena kalau masak pagi ini nggak akan keburu waktunya.
Yang penting udah bersih aja dulu, terus nanti kalau pulang dari sekolahan baru deh dimasak semuanya. Karena jam pulang anak-anak itu setengah 12 ya, cuman kita tuh harus nunggu sampai jemputan mereka tuh datang semuanya gitu. Nah kadang udah jam 12 gitu, bahkan ada 1-2 yang sampai lewat jam 12 gitu. Cuman karena rumah aku deket, ya udah kalau jam 12 ya aku bakal pulang gitu ya untuk masak. Nah kalau udah lewat banget juga jadi nggak mood ya bun, apalagi kalau di kulkas tuh nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Nah pasti itu beli jadi ya, masakan yang udah jadi tinggal makan gitu. Cuman kalau setiap hari mau beli yang jadi juga sayang budgetnya ya bun. Kalau kita beli yang mentah kayak gini terus dimasak tuh bisa dimakan sampai malam gitu. Tapi kalau beli yang jadi kadang tuh 25.000 cuman dapat sepotong ikan gitu ya, yang ukurannya sedang. Nah itu hanya untuk sekali makan, jadi nggak bisa lah ya kalau setiap hari harus beli makanan yang siap jadi. Oke, nah lanjut. Setelah ikannya tadi aku bersihin, ini aku mau bersih-bersih juga sayurannya ya. Aku beli walu. Kalau tadi kata si bapak-bapak yang jual tuh 2 buah panjang-panjang kayak gini tuh harganya 15.000. Tapi aku mikir lagi, karena untuk 1 buah aja tuh bisa dimasak 2 atau 3 kali gitu ya. Jadi aku beli satu aja, harganya 10.000. Nah, di sini karena kulitnya itu agak tebal, jadi aku pakai talenan ya untuk bagian ininya, bawahnya aku alasin gitu biar mudah pada saat aku memotong. Sudah selesai dan aku cuman ngupas-ngupasin bagian kulitnya aja, tidak aku potong kecil-kecil ya. Next nanti kalau pas mau masak sebentar, aku sambil nunggu ikannya matang sambil aku potong-potong sayurannya. Ini kerjanya juga diburu-buruin biar cepet gitu ya selesainya, karena selesai ini akan ada kerjaan lain yang menunggu. Nah ini sudah semuanya, langsung saja aku masukin ke dalam kulkas, disimpan dulu yang rapih ya di kulkasnya tuh. Dan tadi juga selain dari 3 macam bahan makanan itu, aku juga beli cabai keriting, itu setengah kilo harganya 15.000. Lumayan lah, dapat banyak, bisa buat stok gitu ya. Dan lanjut lagi ya, ini aku udah selesai mandi, udah ganti baju, tapi pas aku keluar ke ruang tamu nih aku lihat kok rada berantakan, gordennya juga belum diikat gitu ya. Ya udahlah, aku manfaatin dulu waktu yang ada buat beresin ruang tamu kecil aku ini. Karena kalau rumahnya berantakan ya bun, aku paling hilang mood gitu ya untuk beberes kalau sudah terlalu berantakan. Jadi sebisa mungkin kalau masih tipis-tipis kayak gini ya dipaksain gitu ya. Pokoknya selagi datang rajinnya lah ya langsung dikerjakan. Tapi kalau datang magernya, mau berantakan mau apa, aku tinggal aja masuk ke kamar ya bun. Kadang tuh berjam-jam gitu, bahkan seharian. Dan kalau misalnya udah nggak mood banget untuk beberes, aku bakal minta bantuan anak aku yang pertama. Aku suruh beresin dulu walaupun dia tuh nyapu seadanya gitu ya. Tapi ya udahlah, yang penting bersih dulu, rapih dulu gitu. Nah, ini aku udah selesai beres-beresin bagian sarung sofanya, terus bantal-bantal sofa juga. Untuk sarung sofa tuh harus sering-sering diberesin ya bun, karena atau dirapihin gitu, soalnya itu kan cuman ditutupin aja dan hanya dijepit bagian pinggirnya gitu ya. Jadi kalau pas didudukin udah berantakan lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kalau mau dilepas itu bagian alas sofa tuh udah robek sebagian, jadi nggak enak dipandang. Nah lanjut disapu-sapu tipis dulu. Semalam tuh ada gelar tikar di sini ya, kakak Rafa tiduran di sini, tapi udah dilipat gitu pagi harinya. Nah tuh kan kelihatan di depan rumah itu banyak kertas-kertas, itu ulahnya Dede Arsy, hasil gunting-guntingannya ya. Lagi senang main gunting dia sekarang, tapi alhamdulillah tuh yang digunting bukan gorden, bukan apa-apa ya, melainkan kertas.
Oke bun teman-teman, nah nanti aku kalau mau ke tempat ngajar tuh cuman jalan beberapa langkah ke samping aja tuh udah nyampe. Sampai sini dulu ya bun teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.